dan nanti kita akan lanjutkan juga di skill lab-nya ya. Kita tidak bahas itu, tapi kita bahas adalah mengapa kita harus lakukan pemeriksaan itu. Dan mengapa kita harus anamnesa ya. Eh, Apalagi zaman sekarang udah canggih, apa-apa udah ada scan, apa-apa udah ada MRI. Nah, untuk informasi, scan sama MRI itu juga walaupun di rumah sakit canggih ya, kayak kita lagi rusak ya, ini ada koas neuro nih. Kita frustasinya kita alat-alat lagi rusak, jadi kita nggak bisa ngandelin alat-alat itu, dan itu betul-betul uh, kalau kita mengandalkan alat-alat tersebut, kita nggak sangat besar miss yang bisa kita lakukan. Jadi hapuskan mindset bahwa nanti tinggal di CT scan, tinggal MRI, enggak. CT scan, satu gambar CT scan dengan klinis yang berbeda, bisa penafsirannya beda gitu. Jadi hapuskan dulu CT scan, ronsen, MRI gitu ya. Oke, nah jadi adik-adik boleh dicatat. Di neurologi itu ada 3 diagnosa. Pertama diagnosa klinis, kedua diagnosa topik, ketiga diagnosa etiologi. Ya, diagnosa klinis itu ditegakkan secara klinis yaitu dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Diagnosa topik ditegakkan berdasarkan diagnosa klinis. Diagnosa etiologi itu adalah diagnosa banding dari diagnosa klinis. Apa-apa saja kemungkinan etiologi dari diagnosa klinis. Kalau dari situ, ya diagnosa klinik, topik, etiologi. Diagnosa klinis tidak tidak butuh pemeriksaan penunjang. Jadi diagnosa klinis itu ditegakkan secara klinis dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Contoh, pasien datang dengan keluhan nyeri kepala. Di pemeriksaan fisik tidak ditemukan defisit neurologis. Contoh nih ya, penghantar. Kamera jangan ditutup ya, Dek. Kamera kalian, saya nggak bisa lihat soalnya. Nah, ini kameranya tertutup soalnya. Saya nggak bisa lihat ekspresi kalian paham atau tidak, apakah mendengar saya atau enggak gitu kalau kameranya tertutup. Mungkin admin bisa dibantu ya. Nah, pasien contoh keluhannya dengan nyeri kepala. Setelah kita anamnesa, pemeriksaan fisik ya, nyeri kepalanya itu tidak ditemukan defisit neurologis sehingga muncullah diagnosa klinis sefalgia. Untuk menegakkan sefalgia, menyatakan bahwa ini sefalgia secara klinis, apakah butuh pemeriksaan penunjang? Butuh scan nggak? Nggak butuh. Atau misalnya pasien ini nyeri kepala disertai dengan pandangan ganda. Dari anamnesa didapatkan nyeri kepala, sudah 3 bulan yang lalu, memburuk sejak 2 minggu yang lalu, tidak ada kelemahan lengan dan tungkai, tidak ada sakit kepala, tidak ada kejang, tidak ada muntah proyektil, tidak ada kebas pada wajah, tapi ada pandangan ya, kedengeran? Ya, oh pantes. Jadi gimana? Ini udah masuk? Oke, oke. Nanti kabarin ya kalau udah. Oke, ya sama-sama.
Sorry. Halo, sorry ya. Udah kedengeran lagi? Kah? Kedengeran kah? Tadi aku ngoceh panjang lebar loh, waktu terputus kalian. Halo, udah kedengeran lagi kah? Udah? Yang di ruang Udah Skillab? dok. Oh, oke, oke. Nah, jadi diagnosa klinis, diagnosa topik, diagnosa etiologi itu harus ada di neurologi, walaupun kadang-kadang di status kalian bisa lihat, bisa enggak nanti di status, tapi dalam pikiran kita harus ada itu. Diagnosa klinis ditegakkan secara klinis, topik berdasarkan diagnosa klinis, etiologi bisa butuh pemeriksaan penunjang. Sebelum pemeriksaan penunjang ada, kita ada DD. Buatlah DD sebanyak-banyaknya. Silakan catat kalimat saya ini. Bagaimana menegakkan diagnosa? Anda sebagai dokter bagaimana menegakkan diagnosa? Bagaimana cara menegakkan diagnosa? Adalah dengan cara menyingkirkan semua diagnosa banding. Ya, dicatat, ditulis. Jadi menegakkan diagnosa apapun itu di bagian manapun, nggak mesti di neurologi, di penyakit dalam, di THT, di kandungan, di anak, di kulit, menegakkan diagnosa adalah dengan cara menyingkirkan diagnosa banding. Bagaimana cara menyingkirkan diagnosa banding dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang? Itu alur berpikir, walaupun ujung-ujungnya kalian anamnesa. Masih ada kendala teknis nggak nih? Yang bolak-balik nih. Masih ada kendala teknis? Nggak ada kan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nanti kalian akan lakukan ini di neurologi, di stasiun neuro, dan di sebagai dokter nanti, di klinik, di IGD, ya. Jadi ini anamnesanya, ada keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit, ada riwayat agak penyakit dahulu, residivitas beberapa kali. Intinya adalah anamnesa, ya. Anamnesa ini ditujukan, diniatkan untuk menyingkirkan diagnosa banding. Pasien-pasien neurologi akan masuk dengan beragam keluhan. Satu keluhan belum tentu satu diagnosa. Sama ya dengan bagian lain ya, demam. Apakah demam karena demam febris? Oke. Apakah demamnya karena malaria, karena DBD, karena tifoid, karena faringitis, laringitis, tonsilitis? Nah, kan macam-macam. Jadi bagaimana menegakkannya? Menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain tadi. Di neurologi juga seperti itu. Orang bisa datang dengan keluhan nyeri kepala, dengan kejang, penurunan kesadaran, dan lain-lain. Yang khas di neurologi adalah keluhan klinis, diagnosa klinis itu akan mencerminkan letak dari lesi saraf yang terkena. Hari ini kita contohkan dulu otak ya, karena saraf itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Otak, medula spinalis, nanti ada radix anterior, radix posterior, ada plexus, dari plexus nanti ada nervus, belum lagi ada 12 pasang nervi cranialis. Nanti dari nervus saraf tepi dia akan ke neuromuscular junction, dari neuromuscular junction ke otot. Itu semua jaras. Ya, dari susunan saraf pusat sampai susunan saraf tepi. Nah, kita contohkan sekarang otak aja dulu. Ya, diagnosa topik itu sangat erat dengan diagnosa klinis. Contoh nih, ini kita baru ngomong tentang otak, gyrus presentralis dan gyrus postcentralis. Kelihatan gambarnya? Nah, ada gyrus presentralis, ada gyrus postcentralis. Presentralis itu untuk area motorik, ya. Postcentralis untuk area sensorik, somatosensorik cortex. Nah, ini daerah baru korteks presentralis dan postcentralis saja, sebagian kecil dari keseluruhan otak, masa otak. Nah, ini yang mengurus motorik dan mengurus sensorik. Dan ada gambaran lagi, kalau kita lihat potongan aksialnya, itu ada yang namanya homunculus cerebri.
sama-sama di gyrus presentralis, tapi kalau dia letaknya di falx cerebri yang tengah itu, ya, itu adalah daerah tungkai. Makin ke bawah, dia turun ke lengan, nanti daerah wajah. Ya, area wajah itu punya area yang luas di daerah motorik dibandingkan dengan lengan, lidah, dibandingkan apalagi dengan tungkai. Tungkai lebih kecil. Makanya gerakan-gerakan tangkas, lihat Anda bandingkan antara finger ya dengan knee, tungkai. Tuh, mana yang lebih luas? Area finger ya. Nah, di situ memang adalah area gerakan tangkas. Di wajah juga lebih banyak lagi motoriknya. Otot-ototnya lebih banyak di wajah. Dan sensorik sama motorik itu jalannya dia beriringan. Kayak suami istri, beriringan turun dari korteks, dari subkorteks nanti turun lagi kapsula interna nanti dia turun ke mesencephalon, turun ke pons, nanti ke medula oblongata, nanti dia menyilang di medula oblongata, ya akan untuk motorik ya, yang kortikospinal, nanti dia menyilang di medula oblongata dan akan meneruskan sebagai jaras kortikospinal di medula spinalis. Ya, itulah kenapa pasien orang dengan lesi di hemisfer kiri di daerah presentralis hemisfer kiri akan menimbulkan hemiparese di sisi yang kanan. Gitu. Kalau lesinya di daerah korteks subkorteks. Ini yang maksudnya adalah diagnosa topik. Jadi Anda bisa bikin diagnosa topiknya adalah korteks cerebri, hemisfer cerebri sinistra misalnya. Jadi Anda tahu dari mana itu di korteks hemisfer cerebri sinistra. Anda tahu dari mana dia di lebih lanjut nanti kita bisa ngomong tentang arteri cerebri anterior, arteri cerebri media lebih lanjut ya. Oh, kenapa arteri cerebri anterior? Karena tungkai lebih berat daripada lengan. Oh ya, daerah tungkai diperdarahi dengan arteri cerebri anterior. Itu lebih dominan, berarti perdarahannya mungkin di cabang dari arteri cerebri anterior. Nah, diagnosa topik itu penting untuk apa? Untuk kita memberikan treatment lebih lanjut dan juga untuk prognosa kita. Kalau misalnya dia diagnosa topiknya, misalnya pasien hemiparese dextra dengan parese nervus 7 sinistra perifer, batang otak kan? Kemudian pasiennya ada sesak nafas, suhu tinggi. Oh, ini mungkin ada lesi di batang otak, di pons, setinggi pons. Kenapa? Karena dia hemiparesenya alternans. Biasanya perburukannya lebih cepat dibanding dengan hemiparese tipika. Hemiparese tipika itu sama hemiparese sinistra, parese nervus 7-nya juga sinistra di daerah korteks subkorteks. Nah, maksud saya ini penghantar saja. Anda mungkin masih belum paham, masih apa sih nggak ngerti. Tapi penghantar bahwa diagnosa klinis akan bantu kita menentukan daerah mana sih yang kena, ibarat PLN, ibarat listrik. Oh, yang mati lampu daerah telanai, berarti gardu yang mensuplai listrik di telanai lah yang harus kita perbaiki gitu. Di neurologi juga gitu. Ya, oke. Ada lagi yang namanya area Brodmann. Area Brodmann ini ada 44 area Brodmann. Ada yang mengurus area berfungsi untuk bahasa, ya, bahasa sensorik, learning, bahasa motorik, Broca, pendengaran, kognisi, emosi, visual, ya, daerah korteks, ya, kemudian visual persepsi, ya, di daerah oksipital, terus ada sistem limbik, ya, emosi, ada memori di daerah temporal. Nah, jadi kita kan ketemu pasien nggak bentuk kayak gini otaknya. Ini adalah imajiner, ini area imajiner, nggak ada otak kita di warna-warnain gitu nggak. Tapi ada area Brodmann namanya 44 area Brodmann di mana setiap area itu punya
fungsi-fungsi tertentu. Nah, kita meramu secara klinis ketemu dengan pasiennya. Pasiennya ternyata hemiparese, sinistra, spastik, kemudian ada parese nervus 7 juga, sinistra sentral, kemudian pasiennya ada gangguan memori misalnya, atau pasien hemiparese dekstra, spastik disertai dengan afasia motorik. Oh, berarti dia kena area, selain dia kena area motoriknya juga, kena area motorik, dia juga kena area asosiasi untuk Broca karena afasia motorik. Paham? Terus apa kepentingannya kalau kita tahu? Ya kita membantu juga, ini sesuai nggak dengan teritori pembuluh darah. Kalau sesuai dengan teritori pembuluh darah, apakah ini suatu stroke atau bukan? Ya, dari anamnesa juga. Oke. Nah, rata-rata ini keluhan paling banyak orang datang ke bagian neurologi, ya, nyeri kepala, disertai mual muntah atau tanpa mual muntah, ya, penurunan kesadaran, pusing berputar. Pusing dengan nyeri kepala beda. Pusing itu arah kita di neurologi, pusing itu bukan sefalgia tapi vertigo. Jadi kalau dia bilang pusing itu artinya adalah sensasi berputar. Kalau nyeri kepala itu ada sakit kepala. Jadi kalau Anda ketemu pasien dia bilang pusing, Anda harus konfirmasi. Bu, pusingnya nyeri atau melayang atau berputar gitu. Ya. Terus ada pasien bisa datang dengan keluhan nyeri, tidak hanya kepala, bisa nyerinya pada wajah, bisa nyerinya pada leher, bisa nyeri pada sendi-sendi, bisa nyeri pada tulang belakang, nyeri di mana-mana bisa. Itu kasus neurologi. Termasuk juga nyeri mixed pain, ya, termasuk juga cancer pain juga, ya. Gangguan sensasi sebenarnya nyeri termasuk gangguan sensasi, tapi maksudnya gangguan sensasi di sini adalah ada nggak dia gangguan persepsi yang salah terhadap sensasi, nggak kenapa-kenapa dia sakit, atau dia tidak bisa merasakan rangsang nyeri, atau dia persepsi yang salah yang lain yaitu nggak kenapa-kenapa kesemutan, ya, atau dia merasakan nyeri tapi hipo lebih rendah, hipestesi, ya. Gangguan motorik juga nggak bisa jalan, gangguan keseimbangan juga bisa, gangguan involunter, gerak-gerak sendiri tangannya, ya, tanpa tanpa bisa dikontrol gerakan involunter, ataksia, gangguan keseimbangan, atrofi otot, sukar berjalan, pandangan kabur, bicara sengau, banyak sekali keluhan neurologi yang membuat orang tidak datang, macam-macam keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, ya, bisa dengan gangguan visus, bisa gangguan pendengaran, tapi itu pasti dia ke mata dulu atau ke THT dulu. Tapi bisa itu terkait dengan gangguan neurologi, ya, gangguan penciuman, gangguan sensasi pada wajah, pada ekstremitas, sampai ke penurunan kesadaran. Gangguan-gangguan tadi sifatnya topikal atau gejala vokal. Jadi neurologi itu bisa gejalanya vokal hanya di satu lesi titik tertentu saja, termasuk hanya gangguan bahasa bisa. Bisa orang datang hanya dengan keluhan tidak bisa mengungkapkan isi pikirannya secara lisan, tulisan dan isyarat, tapi bisa memahami isi pembicaraan orang lain. Itu Pak afasia motorik namanya. Atau pasien datang dengan keluhan tidak bisa mengungkapkan isi pikiran secara lisan, tidak bisa memahami isi pembicaraan orang lain, tapi meniru, mengulang apa yang dikatakan orang lain. Itu namanya afasia transkortika. Bisa datang hanya dengan keluhan itu. Atau bisa pasien datang hanya dengan keluhan kebas separuh tubuh. Macam-macam. Atau bisa dia datang dengan berbagai kumpulan dari gejala-gejala tadi. Ya. Nah, itu namanya yang kita temukan dari anamnesa dan pemeriksaan fisik itu namanya adalah diagnosa klinis. Jadi buat koas ya yang lagi stase jangan lagi pasien jelas-jelas ada penurunan kesadaran dari hemiparese dekstra, kemudian plicanasolabialis dekstranya juga datar, ada kaku kuduk misalnya. Anda hanya bilang penurunan kesadaran diagnosa klinisnya, nggak boleh. Tulis semua buat koas ya. Tulis semua, hemiparese dekstra, plus penurunan kesadaran, plus kaku kuduk, plus parese nervus 7 dekstra sentral, tulis semua. Karena itu adalah petunjuk untuk kita menentukan di mana letak lesi. Tuh. Kalau yang tadi saya bilang, pasien datang dengan tiba-tiba
tidak bisa mengungkapkan isi pikirannya secara lisan tulisan isyarat, tapi masih bisa memahami isi pembicaraan orang lain, perintah orang lain. Itu kan afasia motorik. Letaknya di mana? Di area Broca. Nah, diagnosa klinisnya adalah afasia motorik, diagnosa topiknya area Broca. Udah titik. Etiologinya macam-macam. Nah, etiologinya apa saja yang bisa menyebabkan orang gangguan bahasa di area Broca? Apapun lesi yang ada di area Broca bisa menyebabkan orang afasia motorik, mulai dari tumor, ya tumornya hanya di area Broca, bisa nggak? Ya bisa aja, walaupun jarang. Ya, karena ada yang namanya neuroplastisitas. Walaupun ada di situ, dia ada kompensasi neurologi, sehingga dia nggak langsung muncul afasianya. Udah muncul, udah besar dia kena motoriknya sebelah kanan gitu. Nah, tapi apapun bisa. Yang penting lesinya ada di Broca. Vaskular bisa nggak? Bisa. Pembuluh darah yang memperdarahi area Broca saja yang kena. Artinya dia akan kena pembuluh darah yang kecil. Walaupun di daerah korteks pembuluh darahnya besar biasanya. Ya. Terus infeksi bisa nggak? Bisa. Autoimun bisa nggak? Bisa. Tapi ada kecenderungan mayor, apa yang menyebabkan lesi di situ. Tapi pola berpikir kita, apa klinis yang kita temukan, dari klinis tersebut berdasarkan area Brodmann, berdasarkan jaras kortikospinal, dan berdasarkan jaras sensorik, ya, nerve cranialis, berdasarkan pemahaman anatomi, dari gejala-gejala klinis tadi, kita tegakkan diagnosa topik. Baru sambil kita cari etiologi. Nah, gitulah neurologi. Ya. Nah, ini juga dari pemeriksaan fisik kita bisa, ini pas dari anamnesa ya, yang tadi saya bilang gangguan menelan, gangguan baca, macam-macam. Pasien bisa datang dengan keluhan ini. Tugas Anda mencari jejak. Selain ini ada lagi nggak yang lain? Setelah itu tegakkan diagnosa klinis. Tentukan diagnosa topik, cari etiologi. Gitu aja neurologi. Ya. Oke. Nah, riwayat penyakit sekarang ya di anamnesa ya, mengumpulkan semua keluhan yang menyertai keluhan utama pasien bisa kejang. Tapi apa saja yang menyertai kejang? Ada nggak gangguan pendengaran, ada gangguan visual, ada nggak gangguan menelan, ada nggak gangguan motorik, ada nggak gangguan sensorik, ada nggak sakit kepala, gitu. Ada nggak pandangan ganda, ada nggak gangguan keseimbangan. Itu kita pertanyakan di anamnesa, gejala-gejala yang menyertai keluhan. Sejak kapan, lokasinya di mana, ceritanya gimana, berapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu, itu kronologis. Ya, severitas seberapa berat nih kalau untuk kasus nyeri, ya, severitas itu berapa berat. Kita bisa kaitkan dengan intensitas, apakah masih bisa aktivitas atau tidak. Kalau untuk kasus nyeri ya, kalau pada kasus stroke, kalau pada kasus kejang, penurunan kesadaran, jangan tanya itu severitas atau intensitas. Apakah kejangnya membuat Anda tidak bisa aktivitas? Nggak bisa, jangan nanya itu. Ataukah penurunan kesadaran membuat Anda tidak bisa aktivitas? Nggak. Tapi kalau kasus nyeri kita tanya. Jadi pertanyaannya pun tergantung kasusnya apa. Ya, ini lagi-lagi ini adalah pengantar deh, brainstorming. Harus ada badai dulu di otaknya. Pusingnya bagus kalau habis ini pusing. Tuh, ada yang pusing? Angkat tangan? Nggak ada. Ada yang ketiduran? Setelah itu anamnesa penyakit, riwayat penyakit dahulu. Tadi kan keluhan utama, kemudian riwayat penyakit perjalanan penyakit sekarang, gejala-gejala yang menyertai, dan lain-lain tadi, lokasi, onset, kualitas, severitas, ya. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu ini untuk mengetahui apakah faktor risiko untuk keluhan yang sekarang. Kalau pasiennya tumor, dulu sih sakit kepala enggak. Kalau kita curiga tumor, kalau pasiennya curiga stroke, ada faktor risiko stroke enggak? Ada hipertensi enggak? Kolesterol, diabetes, gemuk, rokok, HRB hormon gitu. Yang merupakan faktor risiko adanya penyakit sekarang. Atau penyakit yang sebelumnya, dia pernah nggak menderita penyakit yang sama? Apakah penyakit ini diderita untuk pertama kalinya atau tidak? Atau udah pernah? Setiap pertanyaan ada tujuan. Jadi Anda dalam anamnesa, kita ingat ini, pasti semua bagian mengingatkan. Dalam anamnesa, Anda adalah dokter, Anda adalah pemeriksa. Walaupun nanti Anda adalah masih mahasiswa kedokteran atau masih koas, Anda adalah pemeriksa yang berhak mengumpulkan data yang penting untuk Anda menegakkan diagnosa.
Jadi data yang penting untuk Anda menegakkan diagnosa, nggak penting dia datang ke bidan mana, dari bidan kemudian bapaknya nyuruh ke bidan yang ini, dari bidan yang ini habis itu dirujuk lagi ke puskesmas yang itu tuh nggak penting. Yang penting gejala apa yang ditemui, dapat treatment apa, bagaimana hasil treatmentnya. Jadi Anda jangan ikuti alur cerita keluarga pasien atau pasien yang nggak karu-karuan. Kadang-kadang kan dia cerita aku habis dari dokter Pepti, nanti dari dokter Pepti itu aku dibilangin gini 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 gini, habis itu bapak saya nggak setuju. Jangan ikutin alur pasien bercerita, tapi Anda cari data yang Anda butuhkan. Kadang-kadang kan dia cerita tuh ke dukun dulu, terus dia dapat berita dari dukun, ternyata nggak bagus, dia harus ke bidan. Nanti bidannya lama 3 jam, tunggu bidannya nggak keluar, karena nggak ngabisin waktu pasien cerita itu. Terus nanti dari bidan datang ke puskesmas, nah nanti di puskesmas itu dia nggak ditensi, lama nggak dilayani, eh, dan sebagainya. Data yang tidak Anda butuhkan, yang isinya adalah drama. Jangan ikutin itu, Anda bukan harus cut, tapi alihkan dengan pertanyaan yang Anda butuhkan. Oke, ada kejang nggak, Bu? Di bidan ada kejang nggak? Kejang berapa lama? Waktu kejang matanya kemana? Gak usah ikutin yang dia bilang waktu kejang dompetnya diambil sama orang gitu. Ya, paham? Oke. Kemudian riwayat penyakit keluarga. Ya, untuk melihat faktor risiko juga. Ini penting pada beberapa kasus. Contohnya stroke, epilepsi, apalagi epilepsi sangat penting ya. Riwayat penyakit yang sama pada saudara kandung itu membantu kita untuk menegakkan diagnosa epilepsi kalau Anda ragu. Riwayat sosial ya, ini juga penting pada kasus-kasus tertentu seperti infeksi, neuroinfeksi ya, riwayat narkoba, riwayat seks bebas, riwayat pekerjaan yang kadang-kadang membantu kita, oh ini patognomonis pekerjaannya apa, supir, nelayan, ya kadang-kadang membantu kita, walaupun nggak semua supir dan nelayan ya imunokompromis pada kasus neuro HIV. Oke, ini pemeriksaan fisik neurologi ya, fungsi sistem saraf, ya dipandu dengan anamnesa. Jadi Anda dari anamnesa tadi dipertajam lagi dengan pemeriksaan fisik. Ini ya, tingkat kesadaran, nefrit kranial ada 12 pasang, jalan meningnya, motorik, di motorik ini nanti jangan lupa refleks, refleks patologis, refleks fisiologis, kekuatan otot, gerakan otot, tonus, klonus, ya, misalnya sensorik, proprioseptif, ekstroseptif, misalnya otonom, BAB, BAK, koordinasi, ya keseimbangan, banyak banyak banget misalnya keseimbangan. Fungsi luhur juga banyak, ada bahasa, ada memori, ada visual spasial, um, ada registrasi, banyak fungsi luhur itu. Kemarin kita udah pernah bahas ya di kuliah beberapa minggu yang lalu. Oke, ini tingkat kesadaran ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuantitatif itu dengan menggunakan Glasgow Coma Scale, kualitatif itu dengan yaitu humus mentis, apatis, somnolens, sopor, koma, delirium, ya. Kalau bisa cantumkan dua-duanya, ya. Tapi saya tidak sarankan Anda hanya mencantumkan koma saja, sopor saja. Kalau sopor koma berapa GCS-nya? GCS-nya harus EMV. Yang dinilai adalah respon AI, movement motorik responnya. Oke, nanti akan dipelajari lebih lanjut di skill lab ya. Oke, ini level 1 fungsinya adalah fungsi sensorik ya. Nah, ini ada 12 pasang lever cranialis. Level 2 juga sensorik. Jadi nggak ada, kalau sensorik nggak ada istilah parese. Parese level 1, nggak ada. Parese itu pada motorik. Jadi kalau misalnya nervus 1, nervus 2 ada gangguan nervus 1, nervus 2, langsung aja anopsia kah, hemianopsia kah, ada parosmia kah, anosmia kah, gitu ya. Nervus 3 ada fungsi ini nervus 2 ya. Nervus 3, 4, 6 itu adalah saraf yang mempersarafi otot-otot penggerak bola mata. Dominan nervus 3, nervus 6 itu ke lateral, nervus 4 ke medial bawah, selebihnya nervus 3 termasuk mempersarafi otot-otot upil ya, dan levator palpebra nervus 3. Jadi untuk bisa buka mata dan bisa ada refleks cahaya nervus 3, refleks cahaya langsung. Refleks cahaya tidak langsung nervus 2 ketemu di kiasma optikum. Ya saya cepat aja ya, nanti kalian baca lagi. 3, 4, 6, bagi saya barengan. Nggak, jangan bolak-balik 3 dulu, terus 4, 5, baru ke 6.
3, 4, 6 bareng. Langkai dulu 5. Ya, 5 itu refleks dan ini mana? Dan sensorik, ya. Jadi wajah kita sensoriknya nervus 5, motoriknya nervus 7. Dah. Refleks di kornea, masuknya nervus 5, sensorik. Yang ngedipnya kerja siapa? Kerja nervus 7. Jadi motorik di wajah nervus 7, sensorik nervus 5. Kalau ada gangguan sensorik, jangan lagi ada di sini yang bilang ini pasien keluhannya kebas wajah, separuh wajah kanan, Anda bilang Bell's palsy. Salah. Bell's palsy itu otot-otot wajah nervus 7. Kalau dia kebas separuh wajah nervus 5. 5 cabang 1, 2, 3. Ya. Oke. Nervus 7. Nervus 7 ada sensorik, ada motorik. Ada otonom. Ya. Motoriknya wajah. Tapi nanti nervus 7 itu ada sentral, ada perifer. Nervusnya sama, tapi ada otot-otot wajah. Tulis ya, ini tulis ya. Tulis ini clue-nya nervus 7. Otot-otot wajah kita, kenapa ada istilah parese nervus 7 sentral, kenapa ada parese nervus 7 perifer? Karena otot-otot wajah kita ada yang dipersarafi secara unilateral dan ada yang dipersarafi secara bilateral. Ya. Jadi ketika ada lesi unilateral di satu hemisfer, maka otot wajah yang mendapat persarafan hanya unilateral dari kontralateral, hanya satu dari kontralateral itu akan terlihat lumpuh. Tapi kalau dia otot mendapat persarafan secara bilateral, hemisfer kiri juga ngasih persarafan, dia tidak lumpuh. Itulah dasar kenapa ada parese nervus 7-nya sentral perifer. Bukan nervus 7 tuh jalannya 2 sentral perifer, bukan. Nervus 7 tuh jalannya dari otak, dari korteks turun, subkorteks, kausa interna, nanti dia mesencephalon, pons, sampai di pons dia keluar nervus 7. Nah, keluar tuh intinya itu dari perifer. Itu ya, koas nanti ujiannya keluar. Jadi kita paham kalau dia Bell's palsy itu nervusnya perifer, nervus di perifer, udah di luar batang otak dia kenanya. Kenapa? Karena dia seluruhnya kena. Kalau udah di perifer seluruhnya kena. Itu dasarnya. Oke. Okay. Nanti ujiannya ya akan ada gambar mana yang perifer, mana yang sentral. Nervus 8, sensorik fungsinya. Jadi nervus cranialis ada yang fungsinya sensorik, ada yang fungsinya motorik, ada yang fungsinya sensorik motorik, ada yang fungsinya otonom, ada yang fungsinya sensorik motorik otonom. Oh ya, nervus 7 tadi selain motorik dia juga punya fungsi sensorik ya, yaitu 2/3 anterior dari lidah untuk perasa. Dan juga dia punya fungsi otonom untuk glandula salivarius. Makanya kalau ada pasien Bell's palsy, catat lagi. Ada yang namanya crocodile tears phenomenon. Fenomena air mata buaya. Crocodile tears phenomenon. Apa itu? Cari. Terkait dengan nervus 7 tadi. Nervus 8 sudah, nervus 8 itu ya dia di nervus vestibularis ya, fungsinya untuk pendengaran, tapi dia juga adalah alat keseimbangan tubuh. Dia juga berfungsi sebagai sistem keseimbangan. Selain pendengaran, dia juga sistem keseimbangan, di mana kalau ada lesi sepanjang ini, dia bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, terutama vertigo ya, pada pasien. Nervus 9, nervus 10, ya, ini untuk menelan, dan dia juga sistem simpatis parasimpatis ya.
Sistem parasimpatis fungsinya otonom, jadi terkait dengan fungsi dari gastrointestinal, ya, jantung. Oke. Nervus 11 itu untuk otot-otot di bahu, ya sangat jarang kita temukan parese di sini ya, karena dia multi nerve di situ. Bukan jadi parese di sini ya pada otot-otot trapezius, dan otot sternocleidomastoideus. Ya, jadi kalau misalnya ada parese nervus 11, pasiennya tuh bisa lemah otot sternocleidomastoideus dan trapezius satu sisi, tapi sangat jarang terjadi karena dia otot-otot tersebut bukan hanya dipersarafi oleh nervus 11 saja, tapi oleh bukan hanya nervus cranialis, ada jaras kortikospinal. Jadi nervus cranialis itu adalah jaras kortikobulbar. Catat lagi. Ada jaras kortikobulbar, ada jaras kortikospinal. Belajar di anatomi nanti ya, di neurologi juga boleh nanti. Nah, jaras kortikobulbar dari korteks yang keluar ke bulbar. Bulbar itu ya batang otak. Itulah nervus cranialis. Kalau kortikospinal yang di medula spinalis. Nah, kalau kenapa jarang ditemukan parese nervus 11? Karena dia otot-otot tersebut, sternocleidomastoideus dan otot trapezius, ya pectoralis, itu bukan hanya dipersarafi hanya tok nervus 11 yang merupakan jaras kortikobulbar. Ada jaras kortikospinal yang tadi jangan lupa udah ngilang tadi di medula spinalis, turun ke spinal, ke medula spinalis, keluar lagi dari akarnya. Ini cervical 2, 3 itu ya. Dia juga mempersarafi otot tersebut. Jadi kalau misalnya ada gangguan nervus 11, jarang muncul parese. Karena ada bantuan dari nerve cervical, radik cervical ya, radik anterior. Oke. Nervus 12 ya. Nervus 7 dan 12 sangat sering ditemukan pada pasien-pasien dengan lesi-lesi di daerah hemisfer. Oke. Bagaimana caranya menentukan parese atau itu yang keluar kemana? Itu ada 2 orang yang keluar. Kemana yang keluar? Serta kuliah atau bukan? Bukan. Oke, lanjut ya. Itulah gunanya pemeriksaan fisik. Kalau kita ketemu, oh ada parese, nervus 3, 4, 6, kemudian ada hipestesi pada wajah 3, 4, 6 kiri, hipestesi wajah kiri, ada tinnitus telinga kiri, kemudian parese nervus 7 kiri, oh ada apa di situ? Artinya nervus 3, 4, 6, 5, 7, 8 kena semua sebelah kiri. Artinya ada something di daerah nerve tersebut, mulai dari pons sampai sinus cavernosus. Di sini ada sinus ruangan kayak terowongan kecil. Isinya nervus 3, 4, 6, 5 ada di situ. 7 ada di situ. Itu namanya densitopik. Jadi kalian nggak akan sibuk scan, semua di scan. Scan nggak bisa lihat situ. Anda akan pilih MRI. Cuma kalau kita rumah sakit kita sekarang scan lagi rusak dari semua di MRI. Buat koas yang lagi neurologi biar nggak bingung ya. Kenapa semuanya di MRI? Karena scan kita rusak. Oke, tadi ada gejala rangsang meningeal ya, banyak kaku kuduk ya. Pastikan bukan kuduk kaku, pastikan tidak ada cedera leher sebelum kita lakukan pemeriksaan. Kalau Anda nggak nanya dulu pasien ada nggak riwayat cedera, trauma, kita melakukan pemeriksaan kaku kuduk karena langsung nggak lulus. Karena itu kontraindikasi pemeriksaan kaku kuduk pasien post trauma. Anda periksa kaku kuduk, ternyata dia ada fraktur servikal, harusnya nggak boleh diapa-apain ya, jadi harus tanya dulu ada nggak trauma sebelumnya. Kemudian tanda BCC 1, 2, 3, 4 ya, Lase, Kernig, CVC sign, Chick sign ya, bisaan motorik untuk menemukan tetraparesa enggak, paraparesa atau tetraplegia. Cek, jangan lupa cek tonus ototnya, konusnya ada atau tidak, yang akan Anda pelajari nanti ya. Oke, sensorik. Syarat pemeriksaan sensorik, catat. Pasien harus komposmentif dan kooperatif. Jadi kalau pasien
GCS-nya 9, nggak bisa kalian periksa sensorik. Pasien harus kompos, mentis, dan kooperatif. Suasana juga senang. Jadi nggak bisa periksa. Jadi Anda bisa bikin, belum bisa dinilai kalau pada pasien dengan penurunan kesadaran. Ya. Keseimbangan dan koordinasi ini wajib diperiksa pada pasien vertigo. Tombak, fukuda, tandem gait, dismetri, dysdiadochokinesia, itu pronasi supinasi tes ya. Knee to heel, ini pemisahan otonom, fungsi defekasi, fungsi ereksi, masuk juga fungsi berkeringat, otonom ya, tambahkan ya, fungsi defekasi, ereksi, fungsi berkeringat, misalnya refleks, bicep, tricep. Nah, refleks ini kalau saya biasa saya masukkan dalam misalnya fungsi motorik karena sekaligus meriksanya tonus sama refleks sama kekuatan sekaligus. Fungsi luhur, biasanya pakai MMSE atau muka ina, ya, karena di situ udah lumayan untuk mencakup screening fungsi luhur. Oke, sekian pengantar dari pemeriksaan fisik neurologi. Intinya neurologi ini sebenarnya uh, ilmunya seru ya, adik-adik. Cuma waktunya kita nggak cukup. Kalau Anda mau mengandalkan nanti semuanya mau dipelajari di koas nggak cukup. Saya nggak tahu di blog ini akan ada skill lab atau tidak untuk pemeriksaan fisik yang belum dipelajari di blog sebelumnya. Kalau ada ya nanti mungkin kita akan lakukan di skill lab dan mudah-mudahan dosen-dosen klinisnya bisa turun untuk langsung membimbing kalian di skill lab sehingga nanti pada saat koas juga kita lebih banyak menganalisa, tidak belajar misalnya fisik karena udah dipelajari sebelum koas gitu. Silakan ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Kita tutup dulu. Buat koas nanti bisa jatuh saya aja untuk bimbingan sore ini. Jadi apakah akan lagi hujan deras. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.